A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih semangat dalam rangka menambah keilmuan kita, dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat yang kokoh itu, maka Allah menggerakkan anggota tubuh kita, mengokohkan hati kita sehingga kita bisa hadir ke dalam rumah Allah ini dalam rangka kajian-kajian keilmuan agama Islam kita. Tentunya kita wajib bersyukur atas rahmat, kasih sayang, rezeki dan hidayah yang telah dikucurkan untuk kita semuanya, kepada keluarga kita, kepada anak-anak cucu kita. Semoga ini menambah kesyukuran kita, juga menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya semuanya nanti sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan dzurriyyat kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan kajian kita mengenai kemarin saya akan menjawab beberapa hal ya tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq, yaitu pertanyaan yang selalu menggelitik kita. Bila rezeki sudah dijamin, sudah diatur, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita masih harus bekerja keras untuk mendapatkannya? Ya enggak? Nah, kita akan kembali sekalian. Ini kita jangan sampai tumpang suh ya. Tumpang suh itu apa ya? Saya misalnya apa ya? Tumpang tindih lah haren gitu pemikiran kita. Kita sebagai seorang mukmin memahami dan yakin bahwa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ini doktrin, boleh disebut ini doktrin, adanya kan hanya di Islam. Ya orang Islam nggak akan meyakini itu. Rezeki dapatnya karena kita mencari. Nggak kerja, nggak mangan. Ya enggak? Kalau orang Islam kan gitu. Jadi harus bekerja keras setiap hari. Bahkan kita ketularan juga kan gitu ya. Siang diganti malam, malam diganti siang. Padahal Bapak Ibu sekalian, itu kan sudah tegas dalam Al-Qur'an. Siang itu untuk kamu beraktivitas bekerja. Diturunkanlah malam sebagai selimut kamu untuk beristirahat. Sekarang kita sudah tidak begitu lagi Bapak Ibu sekalian. Ya enggak? Malam itu, kalau malam Minggu, malam Ahad, Bapak ke Depok gitu, sampai jam 1 malam namanya macet tuh masih ada. Jam 1 malam. Waktu saya pulang ke kampung Bapak Ibu sekalian, pulang ke kampung, jam 10 malam itu, saya masih melek buka laptop. Itu ditanya-tanya, itu kerjamu itu apa tole? Jam 10 malam masih buka komputer gitu. Masya Allah. Karena sudah kebiasaan kita. Di sini kan kita buka laptop mungkin sampai jam 10, jam 11 gitu ya. Nah di sana begitu Isya selesai, makan-makan selesai, ya wis nonton TV jam 9 bubuk. Yang begitu, Masya Allah. Kalau di sini udah siang untuk bekerja, sore untuk bekerja, malam untuk bekerja. Banyak banget sudah kebalik-balik ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah yakin ya bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Kita sudah banyak kemarin menyampaikan dalil-dalilnya. Yang paling utama adalah surah Al-Quran, surat
Hud ayat 6 ya kan, yang sering kita sampaikan itu ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha ya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah sudah memberi, Allah sudah menjamin rezekinya. Itu binatang melata Bapak Ibu sekalian. Nah kita sebagai manusia yang diciptakan dalam keadaan sempurna gitu ya, dalam tanda kutip itu udah pasti lebih lagi, sampai Allah menyiapkan menciptakan langit dan bumi hanya untuk memfasilitasi kehidupan nantinya yang akan diciptakan. Ini kan Allah menciptakan langit dan bumi itu kan jauh-jauh tahun sebelum diciptakan manusia. Tapi Allah sudah menciptakan itu untuk fasilitas hidup nanti manusia yang akan diciptakan sebagai khalifah fil ardi. Dahsyat kan berarti kita kan ya. Misalnya gitu, kita mempunyai keluarga, kita sudah menyiapkan segala sesuatu anak kita yang akan lahir masih dalam kandungan. Padahal kita nggak tahu apakah nanti kan lahirnya itu dalam keadaan selamat atau tidak. Tapi kita sudah menyiapkan semuanya, mulai dari popok, mulai dari ranjang, mulai dari kamar, sampai namanya udah jauh-jauh udah disiapkan kan gitu. Nah kira-kira begitu. Yang kedua, yang paling utama juga adalah surat Ar-Rum ayat 40 ya. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kamu kemudian yang akan memberi rezekinya. Sudah puas, Allah sudah menciptakan ya memberi rezeki, menanggung rezeki. Jadi kita memang apa itu sudah menjadi keyakinan kita, dan keyakinan ini hanya ada di Islam. Karena apa? Ini nanti berhubungan dengan pertanyaan tadi. Kalau sudah ditanggung ya. Jadi kan begini, kalau sudah ditanggung kenapa kita harus kerja? Nah, ini suatu kalimat pertanyaan sebenarnya kan ambigu juga. Ambigu itu kesana enggak, kesini enggak, ya kan? Kenapa? Sebenarnya yang tanya itu siapa sih kan gitu? Yang tanya itu orang Islam bukan? Kalau yang tanya orang Islam, maka kita jawab dengan dalil-dalil Islam. Kalau yang tanya bukan orang Islam, berarti dia ngetes. Karena apa? Oh, dia sendiri nggak tahu, bahwa dia sendiri nggak yakin tentang itu. Karena konsep doktrin bahwa rezeki itu ditanggung hanya ada di Islam. Ya enggak? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita cermati ungkapan tadi yang dimunculkan ya, yang dimunculkan di masyarakat dan banyak juga di jagat media sosial. Bila rezeki tadi sudah dijamin, sudah diatur, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita masih bekerja keras? Nah, ini sebenarnya saya yakin ya, ini nggak usah dijelaskan bahwa Ibu sekalian kan sudah paham ya. Saya hanya mengingatkan saja, menambahkan saja supaya kita semakin yakin, tidak ragu-ragu dalam hal tentu. Karena bisa jadi yang sudah kita terima sekian tahun yang lalu itu lupa-lupaan. Saya pokoknya yakin, tapi ayatnya saya lupa. Itu saya juga alami, sering kan begitu ya. Nah, bila kita cermati Bapak Ibu sekalian, kalimat di atas kan terlihat jelas bahwa mereka belum memahami tentang hakikat rezeki. Ini yang pertama. Karena apa? Rezeki konsepnya yang tadi bahwa ditanggung oleh Allah itu hanya di Islam. Tapi kalau orang Islam kemudian mempertanyakan itu, berarti beliau belum memahami tentang hakikat rezeki untuk manusia, untuk dirinya. Atau ya tadi dia ngetes kita kan gitu kan. Ngetes itu kan ada beberapa tujuannya. Satu, nantinya ingin merendahkan, ternyata lo nggak bisa gitu aja jawab, lu ngomong banyak dalil macam-macam. Nah, itu salah satu. Kita menjadi drop bisa jadi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memahami karunia Allah Subhanahu wa taala itu kan ada beragam jenis dan bentuknya. Jadi hakikat rezeki yang beberapa waktu pekan lalu sudah saya sampaikan ya, bahwa hakikat rezeki ya itu ada beragam jenis dan bentuknya.
mereka mungkin baru memahami bahwa rezeki itu hanya bersifat materi, yaitu harta, kekayaan, kemudian pangkat, derajat, atau apalagi sekalian, kedudukan, kan gitu. Jadi mereka baru memahami rezeki itu hanya itu, sehingga terlontarlah hal seperti itu tadi. Padahal kita paham kan, rezeki itu banyak ragam dan bentuknya ya. Kita juga memahami bahwa rezeki bisa bersifat materi yang dia pahami itu, sifat jasmani kita, juga bersifat rohani, yaitu rezeki yang bukan bersifat material, kesehatan, kepandaian. Tadi disampaikan tadi, teman sejawat, teman sepengajian, tetangga dekat, itu menjadi rezeki kita kalau semua dalam kondisi baik-baik saja. Kalau tetangga kita berantem melulu, ini sebelah tembok, gimana rasanya? Kita juga kemerungsung kan gitu. Jadi tetangga baik itu Bapak sekalian, itu adalah rezeki yang Allah turunkan, yang juga harus kita usahakan untuk mendapatkannya, kan begitu. Tetangganya sakit, kita jenguk. Kalau perlu kita kasih obat yang kita mampu. Tetangganya belum masak, kita masak, kata Rasulullah, banyakin kuahnya. Ya tapi jangan dikasih kuahnya dulu. Kasih sama sayurnya ya. Bapak Ibu sekalian, ada rezeki untuk pikiran kita. Kita paham ilmu pengetahuan, kajian-kajian ini, kita perlu rezeki itu. Nah itu yang konsep tadi yang mungkin belum dipahami juga. Ada rezeki untuk hati kita, ya kan? Hati kita supaya tentrem, ayem, bahagia. Kita dari dulu-dulu kita sampaikan, apa enaknya kita mempunyai kekayaan yang banyak, ya kan? Tapi tidak membawa kaki kita melangkah ke rumah Allah. Menahan, mengikat kalau perlu, mengikat tubuh kita untuk nggak usah berangkat ke masjid, nggak usah berangkat untuk ikut kajian. Apa enaknya kan gitu? Padahal hati kita itu perlu rezeki. Bapak Ibu sekalian, kalau kita senior ini saat ini, nah, kita akan bertanya coba, Bapak Ibu sekalian, yang diinginkan orang-orang senior itu apa? Apakah masih menginginkan, aku pengen rumahku tak tingkat telu, masih pengen seperti itu? Sudah enggak. Saya sendiri sudah enggak. Saya sudah enggak pengen rumah saya itu ya, mau saya tingkat deh, kemudian saya kasih rooftop gitu kan. Sudah enggak pengen itu. Beda sama saya. Beda Pak, kita senior udah beda. Keinginannya apa? Bisa datang bersama, ya kan, membahas tentang ilmu keislaman yang akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan itu rezeki hati, ya kan? Kita pengennya mau ada yang pengen, misalnya saya pengen sebenarnya setiap bulan itu ditransfer sama anak saya. Mohon maaf ya, kalau saya enggak, saya yakin Pak Haji juga itu sudah enggak. Yang pengennya apa? Nak, kowe ini teko bawaan cucumu, ya enggak? Rezeki hati ya, rezeki hati. Orang tua senior lebih berbahagia anaknya datang membawa cucu, meskipun di rumah itu nanti nangis apa segala macam, daripada dikirim transferan. Nanti Bapak Ibu kalau sudah senior ya, sudah senior semua ya. Yang belum ya mohon maaf. Coba interaksi diri sendiri deh, kira-kira begitu. Begitu enggak kira-kira? Kalau sudah senior seperti kita masih menginginkan mau ningkat rumah, mau ganti mobil, wah itu wes bahaya dah. Artinya kalau sudah melewati umur 40 ya,
kita tidak bersemangat berangkat melangkah untuk kajian, berangkat ke rumah Allah, itu bahaya, bahaya. Makanya kita bersyukur kita bisa berangkat, kan gitu, bisa ikuti kajian. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, ada rezeki yang saya sampaikan itu kan ya, diberikan secara terus menerus tanpa kita minta. Dan kita tidak bisa menolak rezeki yang diberikan Allah itu. Pokoknya iki rezekimu terima, nggak boleh ditolak. Kalau kita menolak malah fisik kita yang bertolak belakang dengan ketentuan rezeki itu. Rezeki di dalam chip, di dalam tubuh kita, rezeki yang ditancapkan chipnya di jantung, chipnya di hati, chipnya di usus, chipnya di mulut, chipnya di hidung, itu tidak pernah kita minta. Dan kita juga nggak pernah mencari untuk bekerja mendapatkan itu, nggak pernah kan? Kenapa rezeki harus dicari dengan kerja? Itu salah satu bagian rezeki yang sudah tidak kita minta selalu diberikan, kan begitu? Ada yang membantah itu? Kalau saya sih nggak berani ya, pasti itu ya. Nah, ada rezeki nanti yang ini yang menjadi permasalahan. Ada rezeki yang digantungkan atas ikhtiar. Ini dibagi dua kan, ada ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar bentuk fisik kita untuk mengeluarkan, melaksanakan sehingga terjadi keluar peluh, terjadi kelelahan-kelelahan. Dan kita paham semuanya bahwa itu kelelahan yang kita peroleh dari kerja kita untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban, maka akan diganti loh. Enak banget tuh kayak gitu. Nah, kedua Bapak Ibu sekalian, jadi kan tadi belum memahami hakikat rezeki. Yang kedua, mereka juga belum memahami hakikat dari bekerja di dalam Islam. Makanya kalau kita menyampaikan tadi, kamu orang Islam bukan, kok tanya begitu? Ya, karena bekerja, hakikat Islam bekerja itu kan sudah ada ketentuan pakemnya. Bapak Ibu sudah paham semua ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita memahami satu, hakikat bekerja kita itu adalah apa Bapak Ibu sekalian? Untuk beribadah. Ya kan? Karena apa? Karena kita memahami di dalam surat Ad-Duriyat ayat 56 yang sangat terkenal Pak Jasif ya. Ad-Duriyat yang sangat terkenal yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu di antara jin dengan kita kan lebih dulu diciptakan jin kan ya. Maka urutannya saya cipta Allah berfirman, saya menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Konsep ini ada di Islam. Kan gitu. Sehingga akhirnya kalau kita tarik kan balik lagi kan gitu ya. Maka kerja kita hakikatnya kita harus bekerja itu untuk beribadah. Kalau itu sudah kita pegang Bapak Ibu sekalian, semuanya akan mudah kita lakukan apapun hasil dari kerja kita nantinya ya. Kedua Bapak Ibu sekalian ya, bekerja itu pertama, bekerja itu adalah perintah Allah ya. Nanti naskahnya sudah sangat jelas banyak sekali. Artinya apa? Bekerja adalah kewajiban sebagai seorang manusia ya. Bekerja adalah ibadah karena kewajiban tadi, karena yang ditetapkan oleh penciptaan kita untuk beribadah. Yang kedua, bekerja ya adalah kegiatan mulia sebagaimana dilakukan oleh para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul tidak ada yang nganggur, tanda kutip ya. Hampir sebagian besar semuanya bekerja untuk menghidupin dirinya dan keluarganya. Kita melihat Nabi Muhammad SAW ketika masih anak-anak sudah mengembalakan domba. Ketika mulai remaja sudah berangkat untuk berdagang.
sampai terakhir kan gitu ya. Sebelum menikah dengan Ibunda Siti Khadijah masih berdagang, bekerja sekalian. Ada kemudian Nabi atau Rasul yang bekerja sebagai pandai besi. Ada yang bekerja sebagai pejabat. Siapa sih yang Nabi Rasul Nabi bekerja sebagai pejabat? Nabi Yusuf, ya kan? Bekerja sebagai bendahara negara, bekerja. Memang sebagian besar Nabi dan Rasul bekerja itu pada masa mudanya adalah sebagai penggembala, sebagian besar itu. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, itu di dalam ilmu peternakan, menggembala itu adalah memerlukan keahlian khusus ternyata. Satu, sebagaimana kita itu dalam jamaah gitu ya, ketika kita menyambut, kita tadi disampaikan tadi bahwa kita selayaknya paham si A, si B, si C, kan begitu. Nah, menggembala itu juga begitu. Kita harus paham, ini si jantan ini selalu kurang ajar, sukanya nyeruduk. Nah, itu kita paham. Ini domba-domba itu maunya pemimpinnya adalah si domba ini. Kalau dia jalan kemana aja, maka seluruhnya mengikuti. Itu kita harus paham juga. Sehingga tidak perlu mengelola domba-domba sekian banyak itu, cukup pimpinannya itu aja yang dikelola. Maka yang lainnya akan mengikuti. Ada seninya ya, kira-kira begitu. Nah, bekerja adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dalam keadaan dan posisi kedudukan yang paling sempurna, ya, paling sempurna. Karena hampir semua hewan binatang yang diciptakan dalam tanda kutip derajatnya di bawah kita, semuanya bekerja untuk mendapatkan rezekinya. Kalau toh kondisi tertentu, banyak kisah-kisah gitu kan ya, seekor hewan tidak bisa bekerja mencari rezekinya, Bapak sekalian, itu saudaranya itulah yang akan mendatangkan rezeki ke dia. Masya Allah. Saya pernah melihat satu video itu, lupa saya dapatnya dari mana gitu ya. Jadi seekor cicak, kemudian di rumah itu sedang dibangun. Ketika pemilik rumah memaku, cicak itu kakinya ketancep, jebret ke tembok atau kayunya. Kan nggak bisa kemana-mana ini cicak. Iya nggak? Mau kerja gimana? Qadarullah Bapak sekalian. Cicak yang lain itu loh datang untuk mengasih makanan ke dia. Ini ada videonya itu di YouTube kalau nggak salah. Masya Allah. Kalau kita itu kan kisahnya itu kan selain kisah burung gagak, juga ada kisah tentang burung yang sayapnya patah itu ya. Kemudian dibantu oleh burung yang lain untuk makannya. Dalam kisah yang lain itu Nabi yang bisa berbicara dengan hewan, Nabi Sulaiman itu kan ya. Nabi Sulaiman itu melihat, Bapak Ibu sekalian, seekor katak dapat makanan serangga, dimakan bleb gitu kan. Katak itu kemudian menyelam ke air beberapa lama gitu. Kemudian muncul lagi. Kemudian ditanya sama Nabi Sulaiman, kenapa kamu kok menyelam ke air setelah mendapatkan makanan? Apa jawab katak itu? Di sana ya Nabi ya Rasulullah,